Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, ataukah kami menantikan orang lain?" Dan saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat pertanyaan dari Yohanes yang mengatakan, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, ataukah harus menantikan orang lain lagi?" Di sini mau mengungkapkan pertanyaan, siapa sebetulnya identitas Tuhan Yesus? Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak menjawab dengan jelentreh, siapa dia, lalu tujuannya apa, lalu bagaimana dia harus hidup, segala macam. Tidak menerangkan itu. Kenapa? Karena kalau hanya penjelasan seperti itu, sebetulnya banyak orang bisa melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus mengajak dua murid yang diutus oleh Yohanes itu dengan mengatakan, "Lihat, apa yang dilihat, apa yang didengar, katakanlah itu." Untuk melihat bahwa begini, untuk melihat identitas seseorang, orang harus menyaksikan, orang harus merasakan, orang harus mengalami. Di situ kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan itu bisa terasa tanpa ada keterangan apa-apa. Suatu ketika, saya juga pernah melihat ada suatu makam, lalu di dalam makam itu ada banyak tulisan. Tidak hanya sekedar nama orang, tapi ada gelar di depan dan di belakang nama orang itu. Lalu dalam hati saya berpikir, apakah orang sampai ke surga itu harus berbekalkan gelar-gelar yang ada di depan dan di belakang nama itu? Di situ kita bisa melihat bahwa gelar itu bukan sesuatu yang bisa menjadi istilahnya sanguning orang itu berangkat menuju ke surga. Tetapi nama. Dan nama ini itu sebetulnya hanya menjadi identitas siapa orang yang dimakamkan di situ. Tetapi orang harus melihat hidup orang tersebut. Bagaimana orang itu hidup, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Pendek kata itu menjadi suatu bekal untuk dia sampai kepada Allah. Demikian juga dengan identitas orang. Orang bisa saja orang itu mendapatkan tanggung jawab, dia istilahnya itu pembesar atau pemimpin. Tetapi hidupnya apakah juga memperlihatkan hal yang sama? Jadi Tuhan Yesus itu mau mengajak kepada dua orang murid dari Yohanes itu untuk melihat siapa identitas dirinya dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia katakan. Di situ kita bisa melihat bahwa identitas seseorang diperlihatkan dari apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Kita bisa juga melihat banyak orang yang dielu-elukan, orang disanjung-sanjung, tetapi kehidupannya itu bisa saja itu kebalikan dari sanjungan itu. Karena dia hanya mau untuk perlihatkan pencitraan di tengah masyarakat. Itu kita bisa melihat ada banyak orang yang bisa melakukan itu. Karena orang bisa membayar orang lain untuk menyanjung-nyanjung dirinya. Tetapi identitas dirinya belum tentu itu memperlihatkan situasi yang seperti sanjungan-sanjungan dari banyak orang itu.
Maka ibu bapak untuk mengenal seseorang dengan lebih dalam lagi, orang harus menikmati. Maka kalau ditanya, misalnya kita menjadi orang Katolik, orang Kristiani, ditanya, apa sih Kristiani itu? Kristianitas itu apa sih? Kita bisa menjawab saja, lihat, saksikan, dan rasakan tersendiri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani dalam dia berdoa, dalam dia melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hariannya, apa yang didoakan, apa juga yang dikatakan. Kita bisa melihat itu. Jadi kita tidak perlu dengan istilahnya itu rumusan-rumusan yang panjang lebar untuk menjelaskan arti Kristianitas. Cukup orang itu datang, rasakan, lihat, dengarkan. Di situ kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri itu akan datang dan menghampiri orang itu sehingga orang itu bisa merasakan ketentraman. Maka kalau kita itu mau mewartakan Kristianitas kita, kita harus memperlihatkan identitas Kristen kita yang sejati. Apakah Yesus ini sungguh-sungguh kita hidupi dalam tutur kata maupun tindakan ini, sehingga orang lain bisa melihat dan mendengarkan apa yang kita lakukan. Ini adalah identitas kita. Dan itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Maka ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, tidak ada alasan lain dalam mewartakan Yesus itu bukan untuk menghafalkan kitab suci, bukan untuk membawa kitab suci ke sana kemari, tetapi kita menghidupi kitab suci itu dalam kehidupan yang nyata. Sehingga banyak orang bisa membaca kehadiran Tuhan. Tuhan bukan dibaca dalam pengetahuan, tetapi Tuhan dibaca dan bisa dirasakan dalam kehidupan yang nyata yang kita hidupi ini. Maka mari kita bersama-sama dalam kehidupan ini mencoba untuk bersama dengan Tuhan Yesus membiarkan orang lain melihat kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat merenungkan.